Puji nama Tuhan, selamat datang, selamat sama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini ya Bapa. Kami datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang beracara ya Bapa, melawat seluruh sidang jemaat-Mu. Hingga kami pulang dari tempat ini, kami membawa damai sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan, indah bersama-Mu ya Bapa. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kau sertai
Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Masih bangkit berdiri, kita angkat pujian kita bahwa Tuhan sudah.
membuka ruang kesaksian. Saya persilakan kepada Bapak Yuda. Shalom. Selamat pagi. Saya berdiri kembali di sini. Seharusnya saya yang berdiri di sini. Beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu, tepatnya tanggal 6 Januari 2026, anak nomor 2 berulang tahun. 14 tahun tidak terasa. 15 tahun tidak terasa. Dalam ucapan syukur kami, bertambahnya umur berarti bertambahnya dewasa, dan kedewasaan itu ada di dalam iman, di dalam Tuhan, dan di dalam pergaulan. Saya berharap dan saya meminta Tuhan memberikan dia yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik dalam kehidupan dia maupun dalam kehidupan saya, karena perjalanan dia masih panjang, masih saat ini masih berada di kelas 9 SMP, kemudian mungkin tahun ini juga akan menuju SMA. Dengan keterbatasan saya sebagai orang tuanya, saya merenungi kehidupan saya bahwa Tuhan selalu baik bagi saya, dan saya menciptakan pujian sendiri dengan bantuan kalian. Mungkin bagi yang mau mendownload pujian saya, silakan. Waktu takkan kembali, mentari sudah senja, kehidupan selalu berganti, hari kan berlalu tak pernah kembali, takkan berulang, takkan sama. Ada beri, ada hujan, ada muda, ada remaja, ya Tuhan, aku ingin sebelum aku kembali padamu, jadikan hidupku sudah jadi berkah. Pada Yesus ku serahkan hidupku. Pada saat ku kembali, biarlah hidupku berarti. Hari akan berlalu, tak pernah kembali, tak akan berulang, tidak pernah sama. Ada terik, ada hujan, ada muda, ada remaja, ada tua. Ya Tuhan, aku ingin sebelum aku kembali kepadamu, jadikan hidupku sudah jadi berkat. Pada Yesus ku serahkan
kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Saudari Apri Midarti pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap keberkahan buat kita Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Bapa kami boleh memuji dan memuliakan Nama-Mu. Saat ini Bapa kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Bapa apa yang kami berikan ini boleh berkenan bagi kerajaan-Mu dan boleh juga memberkati Bapa apa yang bisa berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memberi di semua kita. Haleluya, amin. Bagi yang bertugas saya persilakan, kita iringi dengan pujian tertawa. Ku hidup oleh karena percaya.
kembali kami pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini. Kami menaikkan pujian penyembahan, rasa syukur kami kepada Engkau atas pemeliharaan dan kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus pimpin setiap kami agar kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-51. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini perikopnya pengakuan dosa. Saya akan bacakan untuk kita sekalian mulai dari ayat yang ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Puji nama Tuhan. Tema besar Gereja Betel Indonesia pada bulan ini yaitu tentang revival atau tentang kebangunan rohani, dengan subtema pada minggu yang kedua yaitu persiapan hati untuk kebangunan rohani. Nah, di sini saya juga tidak tahu kenapa kebangunan rohani diangkat oleh tema Gereja Betel Indonesia pada bulan ini, tapi saya yakin dan percaya melalui tema ini kita bisa dikuatkan dan kita bisa membangkitkan rasa semangat sukacita kita untuk kebangunan rohani ada di Indonesia. Dan kebangunan rohani sedang terjadi di negara-negara sebelum kita, terutama yang paling dikenal yaitu negara Korea Selatan. Dan di sana kebangunan rohani terjadi secara luar biasa. Dan kita dengan percaya kalau sampai ada di Indonesia, kita pun akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, di sini selain karena Allah yang bekerja, respon manusia juga penting untuk terjadinya kebangunan rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak hanya Allah yang berperan dalam kebangunan rohani, tetapi kita juga berperan. Jadi di sini tidak hanya Allah sendiri yang bekerja, tapi kita juga turut bekerja. Karena kalau kita tidak siap, kebangunan rohani itu tidak akan terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana persiapan kita sebagai orang-orang percaya untuk mengalami kebangunan rohani? Jadi tidak hanya sekedar kita melihat, menyaksikan, oh di negara ini ada kebangunan rohani, di negara ini kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Tetapi di Indonesia, di Kalimantan, bahkan di Pangkalan kita merasa. Nah, bagaimana hal-hal itu bisa terjadi? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat yang ke-12a. Saya akan bacakan ke kita sekalian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Nah, di sini kita jadikanlah tahir, hatiku tahir ya Allah. Jadi hati kita dulu yang perlu diperbaharui. Kenapa demikian? Kalau kita baca di Lukas 6 ayat 45, kita bisa buka sama-sama. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45.
saya akan bacakan untuk kita sekalian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hati kita harus beres dulu. Nih, dasar hati kita harus beres dulu. Karena orang jahat bisa pura-pura baik, bisa. Oh iya, enggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia akan keluar kebenciannya, kemarahannya, karena dia sudah tidak bisa menahan sifat aslinya, karena hatinya sudah jahat. Tapi orang hatinya baik, keluarnya pun baik, apapun kata orang, dia akan tetap berbuat. Nah, di sini perlu kita garis bawahi ya, perbendaharaan hatinya. Jadi hatinya harus menyimpan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hati kita perlu diperbaiki, saudara. Bagaimana Tuhan mau melawat kita kalau hati kita masih kotor, masih memikirkan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masih mikirin mamon, masih mikirin mau menjahati orang, masih mau mencari keuntungan diri sendiri, masih mau cari muka dan lain sebagainya, hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, itu tidak akan bisa terjadi, saudara. Biar benar-benar terjadi itu kebanggaan rohani, kita nggak akan bisa merasakan lawatan Tuhan, karena hati kita sudah diisi dengan yang lain. Revival itu tidak bisa terjadi, kebanggaan rohani itu tidak bisa terjadi, karena dasar hati kita tidak diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, maka dari itu kita perlu memperbarui hati kita. Dan di sini di ayat 12a tadi, Daud memohon agar jadikanlah hatiku tahir, hatiku kudus, hatiku suci, hatiku murni, hatiku berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi iri dengki, tidak ada lagi kita melihat orang lain sukses kita sakit hati, tidak ada. Tetapi kita memiliki sifat-sifat Allah. Nah, pada waktu manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, kita melihat diciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa, saudara? Sifat-sifat Allah itu ada dalam diri manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Maka itu perlunya kita memahami, perlunya kita menyadari hari-hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2026. Bagaimana sikap hidup kita untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru selama 1 tahun penuh ini? Apakah kita masih menyimpan hal-hal yang tahun lalu, dendam bertahun-tahun, sakit hati bertahun-tahun, luka hati, akhirnya setiap tahun mengingat kesalahan orang, setiap tahun mengingat kejelekan orang, dan akhirnya hidupnya tidak berubah. Bagaimana perubahan dari Tuhan bisa hidup di dalam dirinya kalau dia tidak berubah? Kita sudah dibaptis semua ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, artinya apa? Kita sudah menjalani kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang buruk masuk dalam hati kita, lengket dalam otak kita, lengket dalam hidup kita. Gak ada, harusnya. Dan hari ini kita belajar untuk hati kita perlu diperbarui dari hati kita dulu. Karena dari hati kita meluap melalui mulut kita.
Akhirnya ujung-ujungnya berbicara tentang kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Kalau kita baik nggak apa-apa, tapi kalau kita sama, bodoh aja, sama-sama errornya. Nggak ada bedanya kita. Kita menuntut orang di luar, oh dia tuh nggak baik, tapi kita juga sama, ya sama aja. Makanya pada pagi hari hati kita perlu dibereskan dulu, hati kita perlu dibersihkan dulu. Nah, tema Natal kita mulai dari keluarga. Keluarga dulu beres dulu, baru tempat kerjaan saudara, baru tempat pelayanan saudara. Kita melayani harus beres juga saudara. Kalau nggak dari akarnya dulu nggak beres, pelayanan kita biasa aja. Maka dari itu perlu introspeksi. Tahun 2026 kita harus berubah. Bukan seperti Ultraman berubah gitu. Enggak. Itu kartun anak-anak. Kita sudah dewasa. Ikut Tuhan berapa tahun sih? Wah, saya dari bayi. Bahkan dari kandungan sudah didoakan pendeta. Nah, bagaimana tindak lanjut kita? Bagaimana yang kita lakukan selanjutnya? Itu kembali lagi dalam diri kita masing-masing. Nah, revival selalu dimulai dengan pembaruan hati, bukan program gerejawi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Bukan program gereja. Jadi beres membereskan hati, beres membereskan sakit hati, itu bukan tugas gereja, tugas masing-masing kita. Kalau kita butuh hamba Tuhan, baru kita minta doakan. Tapi bukan urusan gereja. Kelahi bukan urusan gereja. Sakit hati ini lagi bukan urusan gereja, bukan program gereja. Oh, Bapak Gembala, ini misalnya ya Bapak Ibu Saudara. Oh kita bulan ini kita harus membereskan hati lagi, hati para jemaat yang lupa baptis ngapain. Ayo kita kumpulkan. Oh habis waktu saudara. Besok kalau dia sakit hati lagi, program gereja bulan Februari sama aja saudara. Gak beres-beres. Makanya perlu itu bereskan, kita sendiri yang bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan dengan saudara siman saudara, bereskan dengan saudara yang sakit, saudara-saudara, teman-teman saudara, kerabat-kerabat saudara, teman-teman saudara, bereskan. Jangan sampai pendetanya ikut bereskan. Kasihan, lagi Bapak Gembala sudah umur. Nah itu harus ini ya, bukan program gerejawi. Kalau masuk program gerejawi, kita nggak mungkin maju saudara. Kita ketinggalan dengan gereja yang lain. Gereja yang lain, sudah bikin KKR di mana-mana, kita sibuk membereskan sakit hati aja. Nah ini kita perlu introspeksi ya di masing-masing diri kita. Kemudian tadi sudah saya katakan hati yang terakhir itu hati yang bebas dari dosa. Nah dosa tersembunyi, kebaikan atau motivasi yang tidak murni. Nah sudah saya sebutkan. Kemudian revival atau kebangunan rohani tidak terjadi di hati yang menolak diperiksa oleh Roh Kudus. Nah kebangunan rohani tidak akan terjadi ketika kita yang menolak. Tidak akan terjadi. Kalau kita sendiri yang tidak siap, kita menolak, itu tidak akan terjadi. Hidup kita akan sama saja dari tahun ke tahun, bahkan lebih terpuruk. Makanya hati kita harus dibereskan, dibersihkan. Kemudian biarkan firman menegur dan membentuk kembali karakter kita. Nah di sini berarti kita buka hati kita untuk firman Tuhan itu masuk. Misalnya dalam tahun kemarin
Bapak Gembala berbicara tentang doa puasa. Kita praktekkan apa tidak? Itu dulu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan kepercayaan sebelah yang puasanya tiap tahun luar biasa. Padahal nih kita sudah jamin loh masuk surga. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang kedua, roh yang diteguhkan. Di ayat yang ke-12b saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang diteguhkan. Daud di sini berseru, perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Di sini Daud tidak hanya ingin diampuni, tetapi dipulihkan dan diteguhkan. Nah, Daud di sini dalam Mazmur tidak hanya rohnya yang ingin diampuni, tapi pengen dipulihkan juga, ingin dipulihkan juga. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Nah, roh yang diteguhkan berarti ketegasan untuk taat, tidak diobak-abik oleh hawa nafsu atau tekanan manusia. Berarti manusia itu punya integritas. Apa itu integritas? Berarti orang percaya tersebut itu dapat dipercaya. Dipercaya dalam apa? Ketaatannya. Kita lihat dalam perjanjian lama, Abraham taat, bahkan dia rela memberikan Ishak untuk dipersembahkan. Cuma satu-satunya. Pada dapat anaknya susah sekali, tapi kita melihat dia taat. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah iman kita masih mudah diombak-ambingkan oleh hawa nafsu dunia? Oh penyur, oh duitnya banyak, gak apa-apa deh itu dulu. Ibadah nomor 2. Oh baca Alkitab nanti dulu, saya mau kerja. Oh doa nanti dulu Tuhan, masih belum selesai nih. Nah kita harus punya integritas, saudara. Nah, kebangunan rohani terjadi bagi umat yang memiliki keteguhan untuk hidup kudus dan berdisiplin rohani. Nah, di sini untuk hidup kudus kita sudah tahu yang hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan disiplin rohani? Gereja Bethel Indonesia menjelaskan di sini bangun disiplin rohani itu ada 4. Yang pertama doa. Saya sudah pernah katakan di tempat ini, doa itu ada 2, doa yang bersamaan atau berjamaah, atau ada doa secara pribadi. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita lihat ibadah doa kita perlu ditingkatkan. Tahun 2026, apalagi Bapak Gembala programnya doa, puasa, dan pendalaman Alkitab itu luar biasa. Kita mulai dari gereja kita yang masih orangnya yang bisa dibilang sederhana, sedikit aja. Nanti kalau sudah berkembang nanti kita banyak orang akan ikut doa kita. Nah kita harus mulai dari sekarang. Dukung program gereja. Bukan jadikan kepentingan kita menjadi program gereja. Itu beda. Jadi kita dukung program gereja. Karena program gereja juga membuat kita disiplin rohani. Termasuk ibadah doa berjamaah atau doa bersama-sama. Kemudian yang kedua, firman. Nah, setiap ibadah pasti ada firmannya ya. Apalagi ibadah doa sekarang ada pendalaman Alkitab. Jadi kita perlu ini untuk menambah iman percaya kita, menambah kewawasan kita, menambah kemampuan kita dalam menelaah firman Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, puasa. Nah, masuk dalam di situ. Jadi kita dukung program gereja kita yang baru ini. Kemudian yang keempat, ibadah. Nah, ibadah itu tidak
hanya terbatas pada hari Minggu saja, tetapi ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh gereja. Mengapa demikian? Kalau secara iman dengan sebelah kita kalah, tapi apa salahnya kita mencoba di tahun yang baru semakin tekun, semakin taat. Integritas kita terlihat ketika kita rajin beribadah. Baik Bapak Ibu Saudara ya, jangan sampai tidak ikut kegiatan-kegiatan gereja. Kalau bisa diikuti, karena itu baik untuk kita. Gereja tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk. Kalau ada kegiatan, ikuti saudara. Kemudian dengan membangun kedisiplinan rohani, jadi sebagai orang percaya kita tidak lagi berbicara atau berkata apa yang sudah Tuhan buat untuk kita, apa yang sudah gereja buat untuk kita, apa yang sudah buat Tuhan pendeta yang lakukan buat saya, tetapi kita bisa berbicara atau mengatakan apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan, apa yang saya sudah lakukan untuk gereja, apa yang saya sudah lakukan untuk hamba Tuhan dan untuk pendeta di tempat saya bergereja. Jadi kita nggak menuntut saudara, kita nggak menuntut ABCD ke hamba Tuhan, ke Tuhannya lagi, ke gerejanya, tetapi kita membiarkan diri kita menjadi berkat untuk tempat kita beribadah, bahkan Tuhan disenangkan melalui kehidupan pribadi kita. Itu kalau kita sudah membangun kedisiplinan rohani. Jadi rohani kita akan semakin meningkat saudara. Bukan kita menuntut Tuhan harus A, B, C, D, bahkan sampai Z atau lebih, saking banyaknya tuntutan kita. Tetapi kita belajar melakukan atau berkorban untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kebangunan rohani bisa terjadi, yaitu kesaksian yang dideklarasikan. Itu di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi pembaruan hati menghasilkan kesaksian hidup. Jadi hati kita kalau sudah diperbaharui, kita bisa bersaksi. Tidak hanya di tempat ini, tapi kita keluar. Kenapa? Karena kita sudah dewasa secara iman. Kita sudah dewasa secara roh. Jadi tempat kita kesaksian tidak hanya di tempat ini berdiri bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, tapi di luar kita jadi berkat, kita jadi saksi Kristus, jadi terang dan garam dunia. Tidak usah satu pangkalan pun dulu, mulai dari keluarga dulu. Sesuai dengan tema Natal kita ya, Bapak Ibu Saudara, keluarga dulu, kerabat, keluarga besar, teman sepermainan, tempat kerja, pelayanan. Jadi semuanya bertahap. Makanya dari itu saya tadi mengatakan harus dari akarnya dulu. Kalau nggak dari akarnya, akar itu tidak kuat, sama kayak pangkalan pun daerah pasir panjang yang kena angin kemarin. Belum apa-apa, pohon besar-besar sudah tumbang karena akarnya tidak kuat. Nah begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita mudah terombang-ambing. Kita tidak punya integritas, pindah sana, pindah sini, karena kita tidak bisa menetapkan langkah kita untuk Tuhan. Kemudian
pribadi, tetapi menghasilkan misi dalam bentuk keberanian memberitakan pertobatan dan keselamatan. Itu tadi sudah ya, kita bersaksi untuk orang-orang di luar sana melalui kehidupan kita, kehidupan pertobatan kita. Jadi kita bertobat itu ada buktinya. Kita diselamatkan itu ada buktinya. Hidup kita berubah. Jangan semakin jahat, tapi semakin baik. Tidak semakin menjauh dari Tuhan, tapi semakin erat, lekat dengan Tuhan. Orang butuh bukti. Kalau kita dalam gereja kan biasa lihat, oh dia rajin beribadah, tapi orang di luar butuh bukti, perlu bukti. Kita anak Tuhan seperti apa? Kita buka ayat terakhir kita di Matius 7 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sebagai ayat penutup kita. Saya akan bacakan untuk kita dengan perikop hal pengajaran yang sesat. Ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, jadi di sini tidak mungkin kalau orang itu jahat, tidak mungkin kalau orang itu jahat bisa berbuat baik. Tidak mungkin orang baik bisa berbuat jahat. Maka dari itu, dari buahnya lah kita melihat orang tersebut. Dari perbuatan-perbuatan kesehariannya kita bisa melihat orang tersebut. Maka dari itu, buah hidup kita hari-hari ini apa? Apakah buah kita buah-buah roh, 9 buah roh itu yang ada dalam hidup kita, atau buah-buah roh yang lain? Buah-buah roh dari roh-roh yang lain. Nah, ini perlu kita lihat lagi dalam hidup kita. Kita teliti lagi, kita ingat-ingat dalam 2025 apa saja kesalahan yang sudah saya buat. Saya mau ubah di 2026. Kita jangan seperti istri Lot, masih mikirkan yang di belakang. Untungnya kita gak jadi nyenggaran. Kalau kita mengingat kesalahan orang, mengingat masa-masa lalu, Tuhan masih berikan kesempatan. Jadi 2026 adalah langkah awal kita memulai sesuatu yang baik. Kalau kita mau berubah 180 derajat. Dengan 360 derajat, mutar lagi, balik lagi. Jadi harus berubah 180 derajat. Artinya apa? Benar-benar kita menanggalkan kehidupan kita yang sudah-sudah kita perbaiki di tahun 2026 bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan kita hidup di dalam rencana Tuhan. Niscaya semuanya akan terjadi, dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan kebanggaan rohani tidak hanya dalam hidup kita, tetapi di gereja kita, di kota kita, bahkan di bangsa Indonesia. Kita bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa, tidak hanya di negara-negara lain, tapi di Indonesia, bahkan di Pangkalan. Dan kita percaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu. Ini kami jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu masa lalu kami, dan kami percaya Engkau
Engkau memulihkan kami tidak setengah-setengah Tuhan. Engkau memberkati kami tidak setengah-setengah. Engkau memperbaharui kami, hidup kami, hati kami tidak setengah-setengah Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang berkarya, bekerja atas kehidupan kami. Sehingga di tahun ini, di tahun yang baru ini Tuhan, kami memperoleh sesuatu yang baru. Kami hidup tidak seperti kami hidup pada masa yang lalu, tapi kami hidup seturut dan segenap dengan rencana-Mu, dengan kehendak-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati jemaat-Mu, hamba-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat dan semakin kokoh di dalam Engkau, dan kami menjadi orang yang berintegritas di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan memberikan persembahan pembangunan dan persepuluhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kasih Tuhan, Bapak Yuda Kasim pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami, di dalam sanubari kami. Biarlah kami melaksanakan apa yang telah Kau firmankan kepada kami ya Bapak. Berkati Kau bicara tadi ya Bapak, dalam kesehariannya Kau pakai lebih dalam lagi ya Bapak. Kau menyertai kehidupannya di dalam kesehariannya Bapak. Kau menyertai keberadaannya dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat bagimu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini. Bisa kecil Kau berkati ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kita iringi dengan pujian tertawa. Saya
saudari kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini untuk ibadah doa dan pendalaman Alkitab setiap hari Jumat jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah hari Minggu pada tanggal 18 Januari 2026 akan dilayani oleh Ibu Ruce SPD sebagai worship leader, singer oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SMNS, Ibu Sri Octavia, kemudian Ibu Margareta Yuana Putri, pembicara firman oleh Bapak Alfred SMT, petugas persembahan atau kolektan oleh Ibu Sri dan Ibu Erlina Angelina Sitorus, operator LCD oleh Saudara Jason Purba, penerima tamu oleh Bapak Luhaian dan Ibu Titin Sumani. Untuk ibadah sekolah minggu atau ibadah anak setiap hari Minggu dimulai tepat jam 8:30 pagi bersamaan dengan ibadah pada hari Minggu. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita akhiri, saya menyampaikan satu informasi bahwa selesai doa penutup kita jangan pulang dulu, karena ada satu informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Natal kita. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan, umum seperti ini. Sempurna
percaya Bapa, kami semua betul-betul mengalami lawatan Tuhan hari ini. Kami semua mengalami pertolongan Tuhan hari ini. Berkat Tuhan yang besar dan luar biasa mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Bapa, kami percaya Engkau bersama-sama mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kau hadir untuk semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara, sehingga orang-orang kudus-Mu Tuhan senantiasa terpanggil untuk memberitakan kabar baik, dan melalui kesaksian orang-orang kudus-Mu banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamatkan bangsa ini, selamatkan generasi ini, selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga percaya Bapa, Tuhan menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati.